Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panahanku semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman beberapa hari yang lalu, ya terutama di dalam hal panahan. Pertama, bagaimana cara merawat aero agar lebih awet dan lebih tahan. Seperti satu contoh, aero terutama yang tradisional, apakah itu dari bambu ataupun kayu, itu biasanya saya sering mendengarkan ada sebagian aksen itu berkeluh, kenapa ya aero saya kok sering bubukan, sering jamuran. Ya sebetulnya selain bahan yang berkualitas, yang bagus, juga termasuk bagaimana cara kita merawatnya. Sekalipun bahan itu bahannya berkualitas, kalau cara perawatan tidak benar atau kita malas merawat, maka dia tidak awet juga. Nah, maka apalagi kita menempatkan posisi aero itu sering di tempat yang lembab, dekat air atau bagaimana itu ya, istilahnya lembab-lembab, maka di situ cepat aero itu jamuran atau kalau bambu biasanya bubukan. Nah, maka di sini sebetulnya sangat gampang dan sering kita coba. Saya sudah banyak aero yang saya coba, macam-macam lah. Tapi itulah alhamdulillah pada saya pribadi belum sempat aero itu bubukan atau jamuran atau lumutan. Karena kenapa? Minimal kita tiap hari kita gunakan, kita pakai terus. Maka ya, secara otomatis lumut itu tidak ada, jamuran itu pun tidak ada. Nah, gitu. Kalau kita pakai terus, minimal kalau tidak hilang, patah atau ya hal yang lain lah. Jadi kerusakan itu bukan kerusakan rusak sendiri, tapi memang rusak itu ada penyebab dari yang kita gunakan. Nah, gitu. Nah, sahabat panahanku semua, di sini saya akan berbagi bagaimana biar awet dan juga indah kalau kita lihat. Pertama, saya menemukan kita gunakan ini. Ini sering kalau kami bilang di sini itu minyak jati. Untuk mendapatkan ini adalah di toko bangunan, insya Allah ada ini. Maka ini kita oleskan, kita tuangkan, lalu kita oleskan pakai kain seperti ini. Nah, nanti dia akan meresap. Kita biarkan dulu, lalu kita lap lagi. Maka di sana itu aeronya pun tidak akan lumutan, jamur, kalau bahasanya kan jamuran atau bubukan. Nah, satu contoh ya. Ini akan saya berikan satu contoh yang simple. Nah, kita tuangkan secukupnya dulu. Ya kan? Kita lap pakai ini kan. Dan selain aero bisa juga untuk siah busur kita oles pakai ini. Kalau dia tidak menggunakan cat, dia akan kelihatan serat-serat kayu itu akan kelihatan. Nah, ini. Oke, tadi kita kasih juga. Nah, kita letakkan sebentar. Nah, ini contoh yang telah saya oles tadi, lihat. Ini yang tadi. Baru yang ini yang setelah selesai tadi. Nah, kita lap lagi. Oke. Ya. Alhamdulillah. Kiranya ini bisa kita praktekkan. Kita coba ya. Dan juga baunya luar biasa. Nah, jadi
sahabat panahan semua, jangan pernah kita sia-siakan ero kita, jangan pernah kita abaikan. Mari kita rawat. Terutama busur juga mari kita rawat. Jadi tidak ada yang namanya keteledoran. Maka itu tadi, marilah caranya bisa gunakan pakai minyak ini. Nah itu, jadi jangan khawatir. Kalau waktunya rusak ya rusak, tapi minimal kita ada ikhtiar kita untuk merawatnya. Ya seperti itu. Alhamdulillah, dengan ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi yang sudah mengamalkannya atau bagi yang sudah mempraktekkannya seperti ini. Alhamdulillah, syukur. Berarti saya orang yang sekiannya. Tapi kalau apabila belum pernah pakai ini, maka silahkan dicoba. Insya Allah aman. Jadi intinya untuk bermain panahan ini, kalau dibilang sulit, tidak sulit. Yang sulit itu, yang susah itu adalah kemauan kita, keinginan kita. Kalau kita malas, kalau kita tidak mau, tidak ada keinginan, maka itu yang sulit. Tapi kalau kita mau, ada saja caranya, ada saja jalannya. Oh, busur mahal, gampang. Busur itu sangat mahal, anak panah mahal, gampang kita cari. Kenapa gampang? Kita akali. Ya, kita akali. Insya Allah mudah. Akan Allah kasih kemudahan. Maka sahabat archerku semua, sahabat panahanku semua, jangan pernah merasa kesulitan itu kita tekan sendiri. Apa gunanya kita banyak relasi, apa gunanya kita banyak teman, apa gunanya kita banyak persahabatan. Kita seringlah bertanya, berkonsultasi. Seperti kalau kita membeli ero, kalau kita membeli anak panah atau alat-alat panahan lainnya, kalau kita ragu untuk beli di sana, ragu, maka tanyakan dengan orang yang pernah berhubungan membeli perlengkapan panah. Percayakan sama dia, berkonsultasi. Maka di situ insya Allah kita akan aman, tidak ada yang namanya peluang penipuan pada diri kita, insya Allah tidak ada. Maka biasanya seorang pemain panah itu dia akan jujur, dia akan amanah. Siapa saja biasanya seperti itu. Jarang ada orang main panah itu dia akan menipu, kecuali kalau memang dia memang benar-benar untuk mengamalkan panahan. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh untuk mengamalkan panahan, maka dia akan jujur. Maka di situ, dan juga selain dia jujur, dia juga akan berbagi. Maka marilah kita sama-sama berbagi dalam kebaikan ini. Dan nanti pelan-pelan kita bagi ilmu. Ya, oke. Sahabatku semua, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada tidak sinkron atau memang ini kesannya wah tidak cocok, mohon maaf. Mudah-mudahan yang lain ada manfaatnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.